Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Rani Kartika dalam channel YouTube yang membagi informasi seputar hukum, seputar kampus, seputar perkuliahan, dan tentunya juga seputar mahasiswa. Nah, menyambung dari apa yang pernah saya posting dalam bentuk video short, mungkin di TikTok juga sudah, terkait dengan ide skripsi, di mana di video sebelumnya saya katakan penjelasan lebih lanjut akan saya up di YouTube. Nah, kali ini itu yang mau dibahas. Jadi ide topik skripsi part yang ke-21. Setelah saya cek ternyata sudah 4 bulan nih saya nggak ngupload video berkaitan dengan ide topik skripsi. Nah, langsung aja nggak berlama-lama lanjutan dari postingan saya di video short. Nah, ini dia penjelasannya teman-teman. Yang pertama, itu topik dengan judul kepastian hukum terhadap perlindungan data pemilik tanah yang termuat dalam sertifikat elektronik. Nah, baru-baru ini sudah dicanangkan oleh Kementerian ATR BPN melalui setiap kantor pertanahan yang ada di provinsi, kabupaten, kota, bahwa pemilik-pemilik tanah yang ingin mengurus permohonan pendaftaran hak atas tanahnya, nah mulai tahun ini sudah diberlakukan yang namanya sertifikat elektronik nih teman-teman. Jadi sertifikatnya digital, tidak lagi berbentuk buku tanah atau sertifikat tanah yang warnanya hijau itu. Nah, tentu saja karena ini berkaitan dengan digital gitu ya, tentu saja ini juga perlu semacam perlindungan agar data pemilik tanah itu tidak tersebar, lalu kemudian tidak bocor, tidak disalahgunakan. Apalagi kejahatan-kejahatan cyber itu juga sudah mulai marak terjadi, di mana pengambilan data pribadi seseorang gitu ya, itu bisa semacam dihack atau dibobol seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau mengambil penelitian berkaitan dengan itu, nah menarik sekali nih kalau kita bicara tentang bagaimana Kementerian ATR BPN gitu ya, kantor-kantor pertanahan itu memberikan perlindungan hukum terhadap data-data privasi pemilik tanah yang ada di dalam sertifikat tersebut, karena ini bentuknya digital. Nah, itu boleh coba kalian teliti, nanti kalian bisa wawancara juga ke pihak Kanwil BPN-nya kah, atau kalau yang punya kenalan gitu ya atau keluarga di kementeriannya langsung, itu juga boleh untuk kalian jadikan narasumber gitu ya. Lanjut yang kedua teman-teman, ide topiknya berkaitan dengan perlindungan konsumen dengan judul tanggung jawab dan perlindungan terhadap diri konsumen akibat kehilangan dan kerusakan barang pada saat pemeriksaan bea cukai. Nah, ini juga dalam kurung ya, studi kasus dari YouTuber Medi yang kehilangan chip dari robot Megatronnya. Nah, kalian bisa juga untuk mencoba gitu ya, meneliti lebih lanjut itu gimana sih kalau seumpama barang yang kita peroleh, kita dapat kiriman lalu kemudian ternyata bukan karena kelalaian kita gitu ya, ataupun bukan kelalaian dari pihak pengirim barangnya gitu ya. Nah, ternyata ketika kita terima itu sudah rusak. Apalagi ini lagi marak ya pemeriksaan barang oleh instansi bea cukai gitu ya. Nah, kalau misal terjadi kehilangan atau kerusakan berkaca dari kasusnya si Medi ini, maka gimana perlindungan diri terhadap si Medi diri kita gitu ya. Kalau dalam kasus itu gimana nih kita ngelihatnya, si Medi ini harus dapat perlindungan yang seperti apa gitu ya, haknya seperti apa kayak gitu. Pertanggungjawabannya bagaimana dari pihak-pihak tersebut yang jelas sudah membongkar atau membuka barang untuk keperluan pemeriksaan. Tetapi kalau ternyata ada kehilangan atau kerusakan, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, di sini perlu ya diketahui bahwa pengalihan atau pembatasan tanggung jawab itu kan tidak dibenarkan ya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 18 yang disebut klausula eksonerasi. Sehingga kalau dengan demikian, berarti kalau misalnya pihak tertentu itu tidak mau bertanggung jawab, nah sebenarnya kan melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri. Nah, ada nggak upaya perlindungan yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka? Kalian juga bisa untuk mencoba meneliti lebih lanjut, karena yang memang real terjadi adalah kita berkaca dari kasusnya YouTuber Medi tersebut.
berarti kan tidak menutup kemungkinan ada case-case yang lain atau mungkin konsumen-konsumen yang lain gitu ya yang juga dirugikan. Nah, jadi lebih baik coba diteliti lebih lanjut. Oke. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban organ PT yang melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini berkaca atau studi kasus ya. Nanti kalian bisa melihat dari kasus korupsi timah ya yang 271 triliun itu. Apalagi sekelas perusahaan tambang tersebut adalah milik negara BUMN kan. Maka lantas bagaimana pertanggungjawaban dari organ PT tersebut manakala terjadi perbuatan melawan hukum. Kalian bisa nanti patokannya melihat pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian nanti perlu kalian teliti kalau memang kalian mau ngadopsi dari case-nya si PT Timah ini, nanti kalian coba ikutin kasusnya siapa aja sih yang melakukan PMH tersebut gitu ya. Posisinya dalam perseroan itu sebagai apa? Nanti kalian bisa menganalisa apakah sebagai organ PT kan ada 3 ya teman-teman, apakah direksi, lalu kemudian komisaris ataupun RUPS. Nah, kalau misalnya dilakukan oleh direksi, oke, ada kebijakannya. Tapi kalau yang lain-lain tuh bagaimana? Gitu ya. Nah, itu coba diteliti. Bagaimana jika ternyata direksinya itu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di luar organ PT tersebut ternyata menimbulkan kerugian. Lantas gimana pertanggungjawabannya? Nah, kalian coba bisa untuk teliti lebih lanjut. Jadi ambil aja dari case tersebut gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan kemudian saya perlu sampaikan kembali bahwa ide topik judul ini ya jangan dijadikan pakem kalian gitu. Kalian masih bisa mengotak-atik merubah judulnya gitu ya. Bisa jadi lebih singkat atau yang berbeda dari ini, tapi pada intinya substansi yang sedang dibahas itu kalian sudah tahu berkaitan dengan 3 topik ini. Nanti kalian mau ubah judulnya nggak sesuai dengan Bu Rani sampaikan itu juga tidak masalah gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ini berisik teman-teman karena ini benar-benar di pinggir jalan raya banget dan jam-jam segini lagi aktivitasnya padat gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya terdengar kendaraan bermotor atau kendaraan mobil yang cukup mengganggu kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.